Oke, selamat pagi Ibu Kustiani. Oke, selamat pagi Bu Yunita. Untuk memenuhi tugas PPG saya ingin mewawancarai jenengan mengenai kesulitan belajar siswa dan penyebab masalahnya kira-kira apa. Sebelumnya saya minta tolong Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Halo Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, sinyalnya agak susah Bu. Oh iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kustiani. Sekarang saya ngajar di SMA Negeri 1 Demak, mata pelajaran fisika. Oke. Nah, terima kasih atas perkenalannya Bu. Kita langsung masuk ke materinya, nggih. Saya di sini akan mengambil 2 bab, yaitu mengenai tekanan hidrostatis pada pipa U dan gerak harmonik sederhana pada tali. Nah, pada tekanan hidrostatis pada pipa U, saya menemukan ada 2 masalah. Yang pertama, masalah pertama, peserta didik masih kesulitan dalam menyelesaikan soal pipa U yang berisi 2 zat cair. Itu menurut Ibu, kira-kira penyebabnya apa ya? Oke, jadi ketika mengerjakan soal tekanan hidrostatis pada pipa U, menurut saya siswa itu masih terfokus pada ketika mengerjakan soal tekanan hidrostatis pada satu wadah begitu, sehingga dia terbiasa. Biasanya anak kan masih menghafalkan rumus ya, jadi dia hanya menghafalkan pokok P itu rumusnya sama dengan rho kali G kali H. Nah, nanti ketika masuk ke apa soal yang lain, contohnya ke pipa U, jadi mereka jadi bingung loh, cairannya sekarang kok ada 2 bagian. Nah, sehingga menyebabkan siswa jadi bingung ketika mengerjakan soal dengan tipe yang lain. Oke, terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kesulitan yang selanjutnya sekarang, pipa U-nya itu cairannya menjadi 3. Kesulitan menyelesaikan titik mana yang memiliki tekanan yang sama kalau cairannya itu ada 3 pada pipa U. Itu kira-kira penyebab masalahnya apa ya, Bu? Oke, jadi ketika mengerjakan soal tentang tekanan hidrostatis begitu, siswa kan fokus pada rumus ya kebanyakan. Jadi mereka mengerjakan di mana P sama dengan rho kali G kali H. Nah, ketika kita tidak menekankan di mana besarnya tekanan hidrostatis itu sama pada titik yang sama, mereka itu masih gimana ya, pokoknya P sama dengan rho kali G kali H. Nah, hanya biasanya mereka tinggal dijumlahkan begitu. Mereka tidak fokus ke konsep itu. Jadi mereka hanya fokusnya ke rumus gitu loh. Oke, berarti siswa belum memahami konsep gitu nggih, Bu nggih? Pripun, Bu? Siswa belum memahami konsep tekanan hidrostatis berarti nggih. Jadi nggih. Oke. Ada penyebab yang lain, Bu, kira-kira selain itu? Kira-kira itu sih, kalau tekanan hidrostatis memang mereka masih konsepnya fokus di rumus ya, karena di SMP juga mereka sudah diajari di mana P pokoknya disingkat biasanya rogo. Begitu. Jadi rumus bukan ke konsepnya. Oke. Kemudian ini sudah untuk permasalahan pada bab pertama gitu. Intinya pada tekanan hidrostatis berarti siswa masih terfokus pada rumus untuk satu jenis zat cair, dan yang kedua siswa belum memahami konsep dasar tekanan hidrostatis gitu nggih penyebab masalahnya nggih. Iya, nggih. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Gerak harmonik sederhana. Biasanya kan kalau gerak harmonik sederhana kita mengenal ada persamaan T sama dengan 2pi akar L per G gitu nggih. Nah, itu biasanya siswa kalau disuruh mencari panjang talinya, itu siswa kesulitan. Kira-kira kenapa, Bu? Penyebab masalahnya apa?
Jadi ketika saya mengajarkan ini ya tentang gerak harmonis sederhana, di mana persamaannya tadi sudah disebutkan Bu Yunita, T sama dengan 2pi, akar L per G. Nah, ketika diminta mencari T, siswa mungkin tinggal memasukkan gampang gitu ya. Tapi ketika nanti mereka diminta mencari L, nah mereka kesulitan. Kesulitannya karena yang pertama, di situ ada akar di situ. Bagaimana cara mengeluarkan L dari akarnya itu siswa juga kadang masih bingung. Kemudian yang kedua ketika akar sudah berhasil mereka hilangkan gitu kan, mereka masih bingung pindah ruas. Nah, jadi ada dua kekurangan di sini ya Yang pertama, di konsep matematikanya sih kalau menurut saya di sini. konsep matematika dasar kurang menguasai Iya, katanya ya. masih kurang. Oke. Ya, Berarti penyebab masalahnya satu itu tadi, nggih. 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 Kebanyakan memang di situ. Oke, terus yang kemudian yang kedua, permasalahan kedua, jika kita mau praktikum mencari hubungan periode dengan panjang gelombang, itu siswa masih mengalami kesulitan dalam menganalisis hubungan waktu yang Maaf Bu, diperlukan untuk satu hubungan peserta didik masih kesulitan dalam menganalisis hubungan periode dengan panjang tali. Itu kira-kira kenapa, Bu? panjang gelombang, Panjang tali. Periode panjang tali. dengan panjang tali itu hubungannya dihubungkan itu pada saat praktikum siswa masih kebingungan. Itu kira-kira kenapa itu? Oke, ketika praktikum, jadi siswa kan diminta mencari T-nya ya, di mana T-nya itu kan harus dicari dari banyaknya getaran dan waktu ya, hubungan antara N dan T-nya. Yeah. Nah, siswa kebingungannya di situ, jadi ketika praktek yang pertama, panjang tali kan, panjang talinya diukur dulu, setelah itu mereka diminta mengukur waktu ya, mengukur waktu ketika talinya bergetar, kemudian dituliskan. Nah, dia mendapatkan N dan T di situ. Nah, ketika mendapatkan N dan T, kemudian memasukkan kepersamaan T-nya. Nah, siswa kadang juga masih bingung, T ini rumusnya yang mana? Nah, T-nya yang mana? Periodenya yang mana sih? Yang di sini kan mereka mendapatkannya T sama N kan di sini dari apa langkah kerjanya kan. Nah, jadi siswa mencari T-nya ini juga kadang masih bingung gitu loh, Bu. Ada nggak, Bu, yang biasanya terbalik rumus antara periode dengan frekuensi? Masih, Bu. Masih ada. Oh ya, berarti rumus juga masih sering terbalik nih. Iya. Oke. Kalau untuk menentukan variabel-variabel sumbu Y dan sumbu X-nya itu siswanya sudah bisa atau belum gitu? Pripun, Bu? Untuk menentukan, kan nanti membuat grafik, untuk menentukan besaran apa yang di sumbu Y dan besaran apa di sumbu X, siswa masih kesulitan apa tidak? Berarti kan itu hubungannya sama variabel bebas dan terikatnya ya, Bu ya? Iya. Nah, kadang siswa juga masih terbalik variabel terikatnya yang mana, sehingga ketika nanti membuat grafik juga mereka kadang terbalik antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian Bu, biasanya kita kalau praktikum itu kan bikin apa namanya petunjuk praktikum nih. Nah, itu siswa itu bisa memahami yang kita buat atau masih sering tanya? Kalau untuk petunjuk praktikum gitu kan, biasanya kan kita menggunakan apa semacam LKS ya, Bu ya? Ya. Atau bahasa lainnya apa namanya? UKBM begitu kan. Nah, jadi sekali baca mereka masih bingung, tapi ketika dua kali masih lah ada yang tetap masih ada
yang bingung tapi enggak banyak lah. Oh gitu. Oke, berarti penyebab masalah dari dua masalah yang saya temukan tadi untuk gerak harmonik sederhana pada tali, yang pertama itu konsep matematika dasar siswa masih belum bagus, nggih. Masih belum menguasai. Kemudian yang Ya, kedua, matematika dasarnya. terus yang Ya. kedua siswa masih kesulitan mencari variabel periodenya. Pada saat praktikum Nggih. nanti sering kebalik periode itu T Ya. per N atau N per T. Kemudian siswa Nggih. juga sering terbalik dalam menentukan variabel Ya. pada saat praktikum, ngoten nggih. Pada saat grafiknya, iya. Oke. Terima kasih Bu Kustiani atas waktu yang diberikan. Semoga sehat Nah, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.